Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isbullah, mahasiswa program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbankan syariah. Yang pertama itu studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan perusahaan yang digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dilakukan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis juga sering disebut dengan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Kedua, manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis itu ada tiga, yaitu manfaat finansial, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial. Tujuan studi kelayakan bisnis. Adapun tujuan studi kelayakan bisnis yang pertama itu menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerja, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Faktor-faktor penyebab kegagalan suatu usaha. Yang pertama itu ketidakmampuan manajemen, kurang pengalaman, lemahnya kendali keuangan, gagal mengembangkan perencanaan yang strategis, pertumbuhan tidak terkendali, lokasi yang buruk, dan pengendalian persediaan yang kurang. Selanjutnya itu aspek pasar dan aspek pemasaran. Pengertian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Oleh sebab itu, aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek penting yang biasanya akan diutamakan untuk dianalisis. Tujuan analisis peluang. Tujuan analisis peluang usaha dilakukan untuk mengetahui resiko dan keuntungan suatu perusahaan. Yang pertama itu mengidentifikasi potensi resiko, mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengenali kompetitor, mengenali calon konsumen, menentukan strategi jangka panjang, dan menentukan pemasaran. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Dan analisis pesaing. Analisis pesaing adalah bersaingnya para pedagang yang sama-sama berusaha atau ingin mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan juga jumlah penjualan. Selanjutnya itu aspek yuridis dan aspek teknis. Pengertian aspek yuridis. Aspek yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi panduan dan dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan di suatu negara atau yurisdiksi. Desain produk dan analisis produk. Desain produk merupakan fitur produk yang mempengaruhi tampilan dan nilai gunanya bagi konsumen, sedangkan analisis produk dapat mempengaruhi konsumen dalam pembentukan citra sebuah merek. Selanjutnya itu pemilihan alat dan teknologi. Pemilihan alat dan teknologi juga dikenal sebagai aspek produksi. Berikut adalah poin yang perlu diperhatikan dalam menentukan alat dan teknologi. Yang pertama itu memilih mesin yang sesuai dengan kapasitas. Yang kedua, mengintegrasikan sistem informasi. Yang ketiga, mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, aspek lingkungan. Pengertian aspek lingkungan. Lingkungan merupakan aspek yang sangat penting yang perlu diselidiki sebelum melakukan investasi atau usaha apapun untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang timbul dari suatu usaha. Yang kedua itu fungsi, ketentuan pokok, dan manfaat peran AMDAL. Yang pertama, fungsi ketentuan pokok. AMDAL berfungsi sebagai penetapan pengambilan keputusan seperti yang tercantum pada pasal 1 dan ayat 1 Peraturan Pemerintah tahun 1999. Kedua, manfaat peran AMDAL. Yang pertama itu pada pemerintahan, yang kedua pada masyarakat, ketiga pada pemaraksa, keempat pengembangan wilayah
manfaat AMDAL, dan terakhir manfaat AMDAL dalam cegah, kendali, dan pantau dampak, memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan. Selanjutnya, aspek sosial dan aspek ekonomi. Pengertian aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat, dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi. Sosial ekonomi berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan kondisi ekonomi setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki kondisi sosial rendah, sedang, dan tinggi. Manfaatnya kepada masyarakat yaitu meningkatkan ekonomi rumah tangga, kedua pengaturan dan pengarahan SDA, ketiga peningkatan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, dan terakhir pengembangan wilayah.